Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Terpujilah Bapa di dalam Kristus Yesus Anak Allah, yang hari ini kembali menganugerahkan bagi kami kehidupan untuk kami jalanin, kami nikmati dan kami syukuri. Kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar dan kami renungkan akan menolong kami, supaya kami boleh melangkah seperti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga lewat kehidupan hari ini Tuhan dipermuliakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini Jumat 8 Agustus 2026 diambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama yang akan dibacakan oleh keluarga muda HKBP Petukangan. Heber lidu 10 sada ayat sada. Alai anggo haporseawani pos nirauhadoi di akasi hirimo. Jala pamotoan atau tu taringot tu nasoni ida. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman yang tetap percaya menjadi tema pada renungan pagi hari ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada masa dalam kehidupan ketika kita sudah berdoa begitu lama tetapi belum melihat jawaban Tuhan. Kita berdoa untuk keluarga, berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk kesehatan, berdoa untuk pekerjaan, berdoa untuk masa depan, berdoa untuk pelayanan. Tetapi keadaan sepertinya tidak berubah. Lalu dalam hati kita muncul pertanyaan, Tuhan sampai kapan? Mungkin kita tidak mengatakannya kepada siapa-siapa. Kita tetap tersenyum, tetap datang beribadah, tetap melayani, tetap berkata puji Tuhan. Tetapi jauh di dalam hati ada pergumulan, hanya Tuhan yang tahu. Dan justru kepada hati yang seperti itulah firman Tuhan hari ini berbicara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan baik-baik. Iman berbicara tentang sesuatu yang belum kita lihat. Kalau semuanya sudah terlihat, kita tidak membutuhkan iman. Kalau jawaban sudah datang, kita tidak perlu menunggu dengan iman. Kalau jalan sudah jelas, kita tidak perlu percaya. Iman justru bekerja ketika mata kita belum melihat. Karena itu iman bukan berarti tidak ada masalah. Kadang kita berpikir kalau saya beriman, berarti hidup saya tidak boleh punya masalah. Bukan begitu. Orang beriman juga bisa sakit. Orang beriman juga bisa menangis. Orang yang beriman juga bisa kecewa. Orang yang beriman juga bisa mengalami kehilangan. Orang yang beriman juga bisa berada dalam lembah kehidupan. Tetapi ada satu hal yang membedakan orang beriman tidak menghadapi masalah seorang diri. Dia tahu Tuhan bersamanya. Ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, imannya tidak membuat gua itu tidak ada. Tetapi Tuhan hadir di dalam gua itu. Selanjutnya iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Dasar berarti sesuatu yang membuat kita tetap berdiri. Kita bisa mengalami banyak hal. Hari ini kita dipuji, besok mungkin dikritik. Hari ini kita sehat, suatu saat tubuh menjadi lemah. Hari ini keadaan ekonomi baik, besok bisa berubah. Hari ini orang-orang ada di sekitar kita. Suatu saat mungkin mereka pergi. Kalau hidup kita hanya dibangun di atas keadaan, kita akan mudah goyah. Tetapi kalau hidup kita dibangun di atas Tuhan, ketika keadaan berubah, kita tetap berdiri. Mengapa? Karena dasar kita bukan keadaan, dasar kita adalah Tuhan. Selanjutnya iman berkata, Tuhan aku belum melihat, tetapi aku percaya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Abraham dipanggil Tuhan untuk pergi ke tempat yang belum diketahuinya. Dia tidak memiliki peta lengkap, dia tidak mengetahui seluruh perjalanan, tetapi Abraham berangkat karena dia percaya kepada Tuhan yang memanggilnya. Inilah iman. Kadang Tuhan tidak memberikan kepada kita seluruh peta kehidupan. Tuhan hanya berkata, ikutlah aku. Selanjutnya mungkin hari ini ada yang sedang menunggu. Saya percaya ada banyak orang yang hidupnya sedang berada dalam masa menunggu. Menunggu kesembuhan, menunggu ada keturunan, menunggu pekerjaan, menunggu pasangan ataupun teman hidup, menunggu pemulihan keluarga, menunggu keadaan ekonomi membaik, menunggu pintu Tuhan yang dibukakan, dan menunggu itu tidak mudah. Tuhan bukan hanya bekerja untuk mengubah keadaan kita, tetapi Tuhan juga sedang membentuk diri kita. Jangan membenci proses yang sedang Tuhan gunakan untuk membentuk kita.
Selanjutnya, jangan menilai Tuhan hanya dari keadaan hari ini. Ini sangat penting. Kalau hari ini kita sedang mengalami kesulitan, jangan berkata Tuhan sudah meninggalkan saya. Keadaan bukan ukuran kasih Tuhan. Tuhan tetap bekerja, bahkan ketika kita tidak melihat pekerjaannya. Iman membuat kita tetap melangkah, karena kita tidak hidup hanya untuk mendapatkan pengakuan manusia. Kita hidup untuk Tuhan, dan suatu hari kita akan mengerti bahwa tidak ada satupun kesetiaan kita kepada Tuhan yang sia-sia. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Ada saat di dalam perjalanan kehidupan kami, keadaan yang kami alami tidak seperti yang kami harapkan. Secara kemanusiaan kami merasa seolah-olah meninggalkan kami, melupakan kami dan tidak mengasihi kami. Tapi firman ini menguatkan kami bahwa tidak ada perjuangan orang percaya yang sia-sia di dalam Tuhan. Karena itu apapun yang menjadi pergumulan kami, sepenuhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami juga berdoa, Tuhan menjaga kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan memelihara kami, supaya hari ini juga Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.